Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita sebagai manusia, apalagi orang-orang yang beriman, harus banyak belajar kepada banyak pihak. Salah satunya adalah belajar kepada para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya menulis sebuah buku dengan judul Belajar Karakter dari Para Nabi. Di antaranya kita ingin membahas belajar karakter dari Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu bahwa Nabi Nuh ini namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat 71, surat Nuh. Nuh ini menurut tafsir Al-Quran dan tafsirnya Kementerian Agama, namanya sebenarnya Abdul Ghaffar bin Lamak bin Mutausik bin Idris alaihi salam. Jadi keturunan dari Nabi Idris. Namanya terkenal dengan Nuh karena dia banyak merintih, yang menggambarkan banyaknya kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan dakwah pada umatnya, orang-orang musyrik. Jadi dia merintih ya. Maka sejarah mencatat Nabi Nuh ini berdakwah berabad-abad lamanya. Setelah Nabi Adam alaihi salam berakhir, penyimpangan yang dilakukan manusia semakin besar, semakin jauh. Nah, maka sadar atau tidak sadar, manusia sebenarnya membutuhkan pembimbing di dalam hidupnya, dan pembimbing itu adalah nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita zaman sekarang tidak ada lagi nabi, maka yang meneruskan tugas nabi adalah para ulama, para pendakwah untuk membimbing umat manusia. Di dalam surat Al-Furqan, surat 25, ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qauma nuhil lamma kazzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum linnasi ayah wa a'tadna lizzalimina adzaban alima. Dan telah kami binasakan kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Ini menarik nih kalimat. Yang didustakan adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu satu orang. Tapi umatnya Nabi Nuh ini disebutkan mendustakan rasul-rasul. Kan berarti banyak. Itu artinya apa? Mendustakan satu nabi sama saja dengan mendustakan semua nabi. Mendustakan satu rasul sama saja dengan mendustakan semua rasul. Sehingga disebutkan mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim azab yang pedih. Maka 10 abad lamanya Nabi Nuh alaihi salam hidup bersama umatnya berdakwah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14, surat 29 ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi fala bisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama
fa'akhazahumut tufanu wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun dia berdakwah berhadapan dengan umatnya. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini merupakan sejarah yang tidak terlupakan, bahwa umatnya Nabi Nuh alaihi salam, karena mereka mendustakan, mereka zalim, maka mereka diazab oleh Allah dengan banjir besar. Belum pernah ada sebelumnya dan belum pernah ada sesudahnya banjir sebesar itu. Karena itu sejarah Nabi Nuh ini memberikan pelajaran kepada kita yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 15 dari surat Al-Ankabut, fa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu. Kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Oleh karenanya, kita ambil pelajaran dari kehidupan Nabi Nuh alaihi salam. Di antaranya kita akan bicarakan secara bersambung. Yang pertama adalah Nabi Nuh itu mengajarkan tauhid, mengajarkan agar manusia menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan misi yang diemban oleh semua nabi, dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mengajarkan tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa. Manusia harus menyembah, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 59 itu disebutkan, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut, aku khawatir kamu akan ditimpa azab yang besar. Azab yang besar itu adalah azab pada hari kiamat, azab pada hari akhirat. Meskipun di dunia ini juga ada azab, tapi sebesar-besarnya azab di dunia itu tidak sebesar azab di akhirat. Oleh karenanya para nabi mengajarkan tauhid kepada umatnya, dan kita harus mengajarkan tauhid kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada jamaah kita. Semua harus mengajarkan tauhid agar manusia menuhankan Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepadanya. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir, beliau mengatakan tujuan pemaparan kisah-kisah para nabi adalah memberi peringatan bahwa berpalingnya manusia untuk menerima dakwah para nabi tidak terbatas pada orang-orang Quraisy, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini adalah kejadian yang diikuti oleh semua umat manusia. Musibah jika merata, maka musibah itu akan ringan. Di situ ada hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan peringanan hati bagi beliau. Allah berfirman pada surat Hud ayat 25 sampai dengan ayat 26.
walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Jadi kata kuncinya adalah bahwa Nabi Nuh sebagaimana nabi-nabi yang lain, baik sebelum atau sesudahnya, adalah mengajarkan kepada manusia agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita sambung pada episode berikutnya. Demikian pembahasan kita saat ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.